pergi ke taman, memetik melati harum di pagi hari. Mari belajar dengan sepenuh hati agar ilmu bermanfaat untuk diri sendiri. Perkenalkan, nama saya Dera Mesindi dari kelompok 12. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang kewarisan anak zina, bayi dalam kandungan, orang mafqud, dan banci dalam hukum waris Islam. Materi ini membahas bagaimana ketentuan pembagian waris terhadap beberapa kondisi khusus yang menimbulkan perbedaan pendapat dan memerlukan kajian hukum yang lebih mendalam. Dengan memahami materi ini, kita dapat mengetahui bagaimana hukum Islam mengatur hak-hak warisan secara adil dan sesuai dengan ketentuan syariat. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan materi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ringkasan prinsip umum hukum waris. Secara umum, hukum waris mengatur siapa yang berhak menerima harta pewaris atau ahli waris, dan bagaimana pembagiannya. Sumber utama KUH Perdata, hukum Islam untuk Muslim, dan peraturan adat khusus. Prinsip dasar hubungan keluarga atau nasab, perwalian, dan status perkawinan memengaruhi hak. Di banyak sistem hukum, pembuktian hubungan biologis atau kepatuhan prosedural dapat menjadi penentu. Dokumen penting: akta kelahiran, akta perkawinan, cerai, surat keterangan hilang, bukti medis kehamilan. Prinsip pembuktian: DNA, kesaksian, rekam medis, akta kehendak. Sumber hukum KUH Perdata, komplikasi hukum Islam atau hukum adat setempat. Anak di luar nikah atau anak zina, hak dan kendala. Anak lahir di luar nikah umumnya memiliki hak sebagai anak terhadap perwakilan, nafkah, dan status kepemilikan harta yang diwariskan oleh ibunya. Hak terhadap harta ayah biologis bergantung pada pengakuan ayah atau sah pengakuan, putusan pengadilan, atau bukti biologis. Dalam praktik, pengakuan atau putusan pengadilan penetapan nasab membuka hak waris penuh. Pengakuan ayah: jika ayah mengakui anak berstatus sebagai ahli waris ayah, pengakuan dapat dibuktikan dengan akta atau persetujuan tertulis. Bukti biologis DNA dapat digunakan sebagai alat pembuktian dalam sengketa nasab, khususnya bila pengakuan tidak ada. Perlindungan sosial: jika tidak ada pengakuan, anak tetap berhak atas nafkah dan perlindungan sosial melalui ibu atau wakil hukum. Janin atau bayi dalam kandungan, kepentingan waris dan penentuan hak. Janin yang masih dalam kandungan pada saat pewaris meninggal bisa berstatus ahli waris asal lahir hidup. Kemudian syarat umum: janin harus lahir hidup sehingga dapat menerima warisan. Dalam banyak sistem, harta dapat dibuka atau ditahan sementara sampai kelahiran untuk memastikan hak janin. Jika janin lahir mati, biasanya hak tidak terwujud. Jika lahir hidup, bagian ditentukan sesuai status keluarga. Praktik administratif: penahanan bagian warisan untuk penunjukan wali sementara. Orang hilang, mafqud, status hukum, dan dampak pada waris. Orang mafqud adalah individu yang hilang tanpa kabar. Hukum memberikan mekanisme khusus: penetapan keadaan hilang atau dinyatakan meninggal setelah jangka waktu tertentu atau tergantung hukum nasional. Selama status belum diputus, harta biasanya dikelola sementara oleh keluarga atau kurator untuk menjaga kepentingan ahli waris. 1. Pelaporan hilang, laporan ke polisi, catat bukti terakhir terlihat dan saksi. 2. Penunjukan pengelola sementara. Pengadilan dapat menunjuk pengurus harta untuk pemeliharaan aset. 3. Putusan status: jika dinyatakan pailit, hidup, atau meninggal, menurut hukum, pembagian waris dilanjutkan. Prosedur penyelesaian waris saat orang hilang. Langkah praktis: ajukan permohonan ke pengadilan untuk penetapan status hilang atau dinyatakan meninggal. Minta pengajuan pengurus sementara, dokumentasikan harta, dan berkoordinasi dengan instansi terkait. Bila kemudian ditemukan hidup, keputusan pengadilan dapat dibatalkan atau disesuaikan konsekuensi pembagian sebelumnya, harus dipertimbangkan kembali. Dokumen yang dibutuhkan: berita acara polisi, bukti alamat terakhir, daftar harta. Risiko hukum: pengelolaan hukum
pengelolaan harta yang tidak transparan atau potensi sengketa jika kembali ditemukan. Warisan untuk transgender atau banci, pendekatan hukum dan praktis. Istilah transgender atau banci bersifat sosial budaya. Dari sisi hukum, waris yang menentukan biasanya status keluarga formal atau hubungan darah, pengangkatan, pernikahan, dan pengakuan identitas oleh dokumen resmi. Jika seseorang diakui sebagai anak atau pasangan menurut hukum, mereka berhak menerima warisan sama seperti ahli waris lain. Identitas resmi, perubahan identitas gender pada dokumen dapat berpengaruh pengakuan administratif, namun hubungan nasab tetap utama. Hubungan keluarga, pengangkatan perwakilan, atau pengakuan formal memberikan hak waris yang jelas. Sengketa dan perlindungan. Sengketa sering memerlukan keputusan atau pengadilan, bukti dokumenter, dan saksi menjadi penentu. Praktik terbaik untuk melindungi hak ahli waris rentan. Rekomendasi praktis: buat akta pengakuan anak bila relevan, sifat bukti kehamilan atau kelahiran untuk janin, laporan orang hilang segera dan urus penetapan pengadilan. Bagi transgender, memperkuat bukti hubungan keluarga atau surat keterangan saksi akta pengangkatan. Pertimbangan wasiat yang sah untuk memperjelas kehendak pewaris dengan catatan batasan hukum waris wajib. Wasiat jelas. Wasiat dapat mengurangi sengketa asalkan tidak melanggar hak waris wajib. Penunjukan wali atau pengurus melindungi kepentingan janin, anak, atau ahli waris yang rentan. Dokumentasi bukti, rekam medis, akta, dan bukti lain mempermudah penyelesaian hukum. Contoh kasus singkat dan hasil hukum umum. Anak di luar nikah tanpa pengakuan ayah. Anak hanya mendapat warisan dari ibu. Pengakuan ayah membuka hak penuh. 2. Janin, harta ditahan sampai kelahiran. Jika lahir hidup, mendapat bagian. 3. Mafqud, pengadilan bisa tunjuk pengurus sementara jika dinyatakan meninggal. Waris dilaksanakan. Transgender, hak mengikuti bukti hubungan hukum, bukan identitas sosial semata. Langkah hukum awal: laporkan kumpul bukti, ajukan ke pengadilan bila perlu. Saran praktis: gunakan pengacara, simpan dokumen penting, pertimbangkan mediasi untuk sengketa. Kesimpulan dan langkah berikutnya. Kesimpulan: hak waris bergantung pada bukti hubungan hukum dan status pada saat pewaris meninggal. Janin, orang hilang, dan individu transgender memiliki jalur hukum khusus yang dapat melindungi haknya jika didokumentasikan dan diajukan secara tepat. Langkah berikutnya: konsultasi hukum untuk kasus spesifik, kumpulkan dokumen, dan pertimbangkan membuat wasiat atau penetapan pengurus bila diperlukan. Alhamdulillah, demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai kewarisan anak zina, bayi dalam kandungan, orang mafqud, dan banci dalam hukum waris Islam. Semoga materi yang telah dipaparkan dapat menambah wawasan dan pemahaman kita tentang ketentuan hukum waris Islam dalam berbagai kondisi khusus. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian maupun isi materi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Burung merpati terbang tinggi, hinggap sejenak di pohon jati. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Semoga ilmu bermanfaat untuk kita nanti. Saya Dara Misli dari kelompok 12 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.